warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada siang hari ini kita bermajelis dalam pembahasan fikih dengan membaca kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fi Masail Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullah. Kita di kesempatan siang hari ini akan membahas solat-solat sunnah dari yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata penulis rahimahullah, babu solatit tatawwu, bab solat sunnah. Kata beliau, hiya arba'un qabla duhur. Kata beliau, dia adalah 4 rakaat sebelum duhur. Ini semua yang sahih ya, karena ada sahih 2 rakaat, ada sahih 4 rakaat. Iya, kalau kita punya luang, waktunya luang 4. Iya, kalau kita waktunya sempit, boleh hanya terbatas 2. Semuanya sah dari Nabi. Dalam hadits Abdullah bin Umar, 2 sebelum duhur. Dalam hadits lain lagi dari istri Nabi, 4 sebelum duhur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dari Ummu Habibah, iya, beliau berkata, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla duhur wa arba' ba'daha hurrima 'alan nar. Punya keutamaan khusus kalau kita bisa 4. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, demikian pula nanti 4 rakaat setelah duhur, haram neraka. Ini kalau bisa 4. Iya, tapi kalau kita tidak bisa 4, bisa 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur. Iya, itu juga alhamdulillah bisa menutup kekurangan dalam sholat wajib. Dalam sholat wajib. Tapi kalau kita bisa 4, maka itu lebih utama. Karena haram neraka. Kalau bisa 4. Makanya beliau langsung bilang paling tinggi nih ya. 4 sebelum duhur wa arba'un ba'dah. Dan 4 setelahnya. Sekali lagi ada hadis di sana sahih juga dari Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur. Tapi sekali lagi kami tekankan sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, kalau kita bisa 4 maka lebih utama. Sampai dikatakan oleh Nabi, hurrima 'alan nar, haram neraka. Siapa yang 4 sebelum duhur dan 4 setelah duhur. Kemudian beliau berkata, warokatan ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Ini rawatib. 2 rakaat setelah maghrib. Iya. Dalam hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menjaga yang namanya 2 rakaat setelah maghrib. Adapun sebelum maghrib, bagi yang mau. Bagi yang mau. Kata Nabi, sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Liman sya'a. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Salatlah 2 rakaat sebelum salat maghrib. Salatlah 2 rakaat sebelum salat maghrib. Bagi yang mau. Jadi kalau ada orang adzan maghrib langsung qomat, tidak ada masalah. Tapi kalau dia kasih jedah juga antara adzan maghrib dan qomatnya, lebih bagus. Karena Nabi anjurkan juga salat 2 rakaat. Cuman bagi yang mau. Adapun setelahnya tidak ada dikatakan bagi yang mau. Artinya jaga. 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian kata beliau, warokatan ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah solat isya. 2 rakaat setelah solat isya. Ini juga
yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih dari sahabat Abdullah ibn Umar, bahwa Nabi diceritakan oleh istri Nabi itu, yaitu Hafsah, Nabi sholat 2 rakaat setelah Isya. Iya. Wa raka'atan qabla sholatil fajr, dan 2 rakaat sebelum sholat fajar, sholat subuh. Sudah adzan, itu sunnah 2 rakaat sebelumnya. Bahkan sunnah ini punya keutamaan khusus. Makanya Nabi jarang sekali meninggalkannya walaupun beliau safar. Iya, dalam hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha menukil, anan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lam yakun ala syai'in minan nawafil asyadda mu'ahadatan min ala raka'atain qabla subh. Nabi tidaklah sangat menjaga 2 rakaat dari solat sunnah dibandingkan dengan belum menjaga 2 rakaat sebelum solat subuh. Jadi beliau sangat menjaganya. Kenapa? Karena keutamaannya yang begitu besar. Kata Nabi, rakaatan qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum solat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu 2 rakaat sebelum subuh. Itu keutamaan, Masya Allah. Makanya Nabi tidak pernah belum menjaga solat sunnah ba'diyah atau qobliyah melebihi penjagaan beliau terhadap solat 2 rakaat sebelum solat subuh. Sangat menjaganya. Ia sangat menjaganya. Dan bahkan Nabi mengajarkan dalam hadits Abu Hurairah bacaan khusus di dalam solat 2 rakaat sebelum solat subuh, yaitu Al-Kafirun setelah Al-Fatihah di rakaat pertama, Al-Ikhlas di rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Ini sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika kita melakukan solat sunnah sebelum solat subuh. Adzan, apa kita solat di rumah ataupun masuk masjid, itu solat 2 rakaat sebelum solat subuh. Sekali lagi, keutamaannya sangat besar. Nah, inilah yang disebut dengan solat-solat rawatib. Yang belum sebutkan ini, itu namanya rawatib. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum solat subuh. Semuanya 10 kalau serba 2. Tapi kalau kita 4 sebelum duhur, 4 setelah duhur, kita dapat berapa? 14 rakaat. Paling rendahnya dalam hadits Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar 10. Kalau kita mampu menjaga 10 itu sudah alhamdulillah. Sudah bagus. Tapi kalau kita mampu tambah lagi 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat lagi setelah duhur, jadinya 4 sebelum 4 setelah, ini lebih utama lagi. Karena di samping kita menjaga yang sunnah, maka kita akan diharamkan dari yang namanya neraka. Ini disebut dengan solat rawatib. Selain itu disebut dengan solat-solat sunnah yang biasa. Apakah muqayyad, terikat dengan satu sebab, atau mutlak tidak terikat dengan sebab. Misalnya yang terikat dengan sebab, tahiyat masjid karena masuk masjid. Sunnah wudu karena wudu. Itu kan solat-solat sunnah. Beliau katakan solat duha, termasuk solat sunnah adalah solat duha. Solat duha yaitu solat di waktu duha. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau berkata, "Ausoni akholili bisalas." Kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Siyamu thalathata ayyamin min kulli syahr, 1. Berpuasa 3 hari dalam sebulan, di setiap bulan. Wa raka'atai duha, 2 rakaat duha. Wa an utir qabla an anam, dan tidur sebelum, dan witir sebelum tidur. 3 ini diwasiatkan oleh Nabi
Kalau mampu kita jaga 3 kali puasa dalam sebulan, ya, apakah itu ayyamul bid, ya, tanggal 14, 13, 14, 15, atau selain ayyamul bid, karena ada haditsnya umum, ada haditsnya muqayyad. Ada yang disebut tanggalnya itu 3 hari, ada juga yang umum. Tanggalnya maksudnya hari-hari putih, hari bulan itu hampir 1 malam penuh atau 1 malam penuh. Itu mulainya di 13. Mulai malam 13 itu bulan hampir 1 malam penuh terang. Apalagi 14 puncaknya adalah di 15. Itu disebut ayyamul bid atau di hari-hari lain. Yang penting 3 hari dalam sebulan. Dan 2 rakaat duha ini keutamaannya karena diwasiatkan oleh Nabi. Dan untuk witir sebelum tidur. Untuk witir sebelum tidur. Ini termasuk sholat sunnah. Kemudian wasolatul duha. Termasuk sholat sunnah adalah wasolatul lail, sholat malam. Sholat malam kalau di bulan Ramadan namanya sholat tarawih. Kalau dilakukan setelah bangun tidur namanya sholat tahajud. Itu sholat malam semua namanya itu Pak. Itu namanya sholat malam semuanya. Tapi beda pelaksanaan maka beda nama. Maksudnya beda waktu. Pelaksanaan maka beda namanya. Beda namanya. Jadi sholat malam. Sholat malam itu ada perintah mutlak. 2-2. Sholatul laili matna dalam hadits Aisyah. Sholat malam itu 2-2. 2-2. Dan paling banyaknya 13 rakaat. Dan Nabi paling sering 11 rakaat. Melakukan sholat malam. Dan ini dengan witir. Nabi lebih sering 11 dengan witir. Dengan witir. Tapi kadang juga Nabi 13 dengan witir. Dan ini adalah sholat malam yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Apakah itu di awal malam atau di akhir malam atau di tengah malam. Tapi kalau kita berbicara waktu apa yang paling utama, maka kalau kita mampu di akhir malam. Sepertiga malam terakhir mendekati waktu subuh. Itu waktu paling utama. Karena Rob kita turun ke langit dunia. Berkata, man yadu'uni astajiblah. Siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Wa man sa'alani utiyah. Siapa yang meminta kepadaku saya akan beri. Iya. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku saya akan mengampuninya. Ini keutamaan sepertiga malam terakhir. Tapi kalau kita khawatir, kita capek, kita tidak bisa bangun nanti di akhir malam, sholat di awal malam. Sholat di awal malam. Seperti Abu Hurairah tadi. Nabi berwasiat kepadanya untuk sholat witir sebelum tidur. Kan dikhawatirkan kalau kita mengharapkan bangun setelah kita tidur, ini agak berat. Kita yang melihat bagaimana keadaan diri kita. Bagaimana keadaan diri kita. Dan sholat malam ini kata beliau wa aktsaruha 13 rakaatan. Paling banyak sholat malam itu 13 rakaat. Itu Pak. Kalau yang dilihat dari apa yang Nabi lakukan. Terbanyak 13. Ya. Wa yutir fi akhiriha, dan witir pada akhirnya. Tentunya ini kalau kita belum witir di awal malam. Kalau kita sudah witir di awal malam, maka di akhir malam genap-genap saja. 2-2. Jadi misal sebelum tidur kita sudah witir dengan 3 rakaat atau 1 rakaat. Qadarullah alhamdulillah tengah malam atau sepertiga malam terakhir kita terbangun. Salat malam. Gimana caranya? Karena kita sudah witir, maka sholatul laili matna. Salat malam itu 2-2. Dilakukan saja 2-2. Karena kita sudah witir, wa tahiyatul masjid. Termasuk sholat sunnah adalah sholat tahiyat masjid. Kata Nabi
idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' raka'atain qabla ayyajlis. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaklah dia melakukan 2 rakaat solat sebelum duduk. Ini sunnah hukumnya. Bahkan ada yang berpendapat wajib tahiyat masjid. Tapi yang benarnya sunnah. Dari mana kita tahu dia sunnah? Ada orang datang kepada Nabi, bertanya apa yang diwajibkan kepadanya dari solat. Kata Nabi, solat 5 waktu. Dia bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah wajib bagi saya selain itu ada yang wajib dari solat? La illa anta tawwa'a. Tidak, kecuali kamu mau melakukan yang sunnah. Dari hadits itu kita bisa tahu selain 5 waktu sunnah. Selain 5 waktu sunnah. Kemudian kata beliau wal istikharah. Termasuk solat sunnah adalah solat istikharah. Apa itu solat istikharah? Solat meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita ingin melakukan sesuatu. Dan kita bimbang. Kita maju atau tidak maju. Kita lakukan atau tidak lakukan. Maka kita disunahkan untuk sholat istikharah. Berdasarkan hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinukil oleh Al Imam Al Bukhari dari Jabir radhiyallahu taala an, Nabi berkata beliau berkata kana Nabiyu yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha kasurat minal Quran. Adalah Nabi mengajarkan kepada kami istikharah pada setiap perkara, bahkan seperti Nabi mengajarkan pada kami surat dari Al-Quran. Kata Nabi, idza hamma ahadukum bil amr falyarka' raka'atain min ghairil fariidah. Apabila salah seorang dari kalian ingin melakukan sebuah perkara, hendaklah dia sholat dulu 2 rakaat selain sholat wajib. Dari kata selain sholat wajib berarti ini hukumnya adalah apa? Sunnah. Sholat 2 rakaat. Imam Al-Bukhari ketika belum meletakkan hadits di Sahih Bukhari, setiap satu hadits yang belum letakkan, belum sholat 2 rakaat. Masya Allah, berapa ribu kali belum sholat. Karena hadits di Sahih Bukhari Pak, kita tahu berapa jumlahnya? 7.275. 7.275 hadits. Segitulah Imam Bukhari sholat. Setiap mau meletakkan satu hadits di Sahihnya, sholat istikharah dulu. Dimasukkan atau tidak? Dimasukkan atau tidak? Maka kita tentunya juga seperti yang dianjurkan oleh Nabi, jika kita mau melakukan sesuatu, minta pilihan kepada Allah. Supaya nanti tidak menyesal. Kadang kalau kita yang minta, nanti kalau gagal, menyesal biasa. Coba tidak aku lakukan. Tapi kalau kita sholat dulu 2 rakaat, ini saya lakukan atau tidak? Bahkan walaupun kita tidak bimbang, kita tidak ragu. Kita ingin, kata Nabi, idza hamma ahadukum bil amr. Jika salah seorang dari kalian ingin melakukan suatu perkara, hendaklah ruku dulu 2 kali ruku. Maksudnya sholat 2 rakaat. Ini lebih bagus. Sehingga nanti kalau dimudahkan, alhamdulillah. Kalau tidak dimudahkan, berarti ini bukan pilihan dari Allah. Bukan pilihan dari Allah. Itu keunggulannya sholat istikharah. Jadi kita nanti tidak menyesal. Kita misalnya yang belum menikah, mau menikah. Atau sudah menikah ya, mau tambah saya kira ini. Ya, gitu ya. Langsung batu-batu. Iya. Yang belum 2 ya. Iya, ini masalah ya. Jangan langsung lakukan. Minta dulu pilihan kepada Allah. Karena kalau kita sendiri yang pilih itu sesuai syahwat itu. Bisa saja nanti gagal jadi 2. Kita mau 2 ternyata kembali 1. Bahkan bisa saja kembali 0. Enggak sedikit itu Pak. Enggak sedikit. Gara-gara tadi masuk yang kedua, akhirnya yang pertama lepas. Terus gara-gara jengkel sama yang kedua, dia berusaha lagi bagaimana yang kedua lepas. Akhirnya kali 0. Tadi maunya kali 2 ya. Ya, 1 kali 2, 2. Sekarang
kali 0. Iya. Iya, 2 kali 0, 0. Makanya sebelum kita menyesal, karena banyak orang menyesal. Sudah banyak. Iya, saya ini tempat curhat kadang begitu. Kayak ustadz begitu. Iya, kalau kita mungkin tidak dicurhati orang. Mungkin kita akan dikasih tahu kalau nikmat saja. Enaknya 2, begitu. Karena dia juga mau cari teman yang mau senasib sama dia. Jadi dia selalu ceritakan yang enak. Supaya ada juga yang seperti dia. Nasibnya. Iya, tapi kalau kami ustadz, enggak. Orang masuk senang dan susah. Bahkan masuk ke ustadz itu kalau susah. Kalau saat senang dia enggak ingat enggak ingat ustadz. Tapi kalau saat susah, mau cerai, mau pisah, masalah ada anak, tidak ada surat nikah, ustadz ditanya. Kalau susah, nikmat-nikmat tidak. Makanya itu tadi, kita khususnya di Makassar ini, apalagi Bugis, jangan langsung lakukan. Istiqoroh dulu, supaya kita tidak menyesal. Karena kalau kita istiqoroh, dan kita dimudahkan, itu berarti pilihannya Allah. Kalau itu adalah pilihan Allah, itu akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Tapi kalau itu pilihan hawa nafsu, itu masalah. Masalah. Karena pilihan hawa nafsu biasanya juga nanti kalau selesai hawa nafsunya, ditinggalkan. Kalau karena uang, biasanya kalau sudah tidak ada uangnya, ditinggalkan. Banyak orang menikah tadi 2 karena dia kaya. Sudah turun bisnisnya, ditinggalkan. Jangan pernah begitu. Makanya Nabi bilang, supaya kita tidak menyesal. Idza hamma ahadukum bil amr. Kalau kalian berniat mau melakukan sebuah perkara, kata Nabi, falyarka' raka'atain. Hendaklah dia sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah. Minta, sebutkan masalahnya. Karena Nabi contohkan, mintalah kepada Allah. Kalau perkara ini baik untukku, dunia dan akhiratku, mudahkanlah. Dan kalau tidak baik untukku, dunia dan akhiratku, palingkanlah saya. Itu diantara permintaan istiqoroh itu. Jadi sholat, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Supaya nanti sekali lagi, kita tidak menyesal di kemudian hari, kalau terjadi hal yang tidak enak. Ini sholat, bisa dikatakan sholat ini adalah sholat penting sekali ini ya. Yang namanya sholat istiqoroh ini. 2 rakaat, kemudian kita berdoa kepada Allah. Minta pilihan. Ini sangat penting. Karena Nabi bilang, ini diikat dengan perkara yang kita mau lakukan. Idza hamma ahadukum bil amr. Jika salah seorang dari kalian berniat untuk melakukan sebuah perkara. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Kemudian warakatan baina kulli adan wa iqamah. Termasuk sholat sunnah adalah 2 rakaat antara adan dan iqamah. Jadi kalau ada adan, setelah adan itu ada 2 rakaat. Di samping rawatib beda lagi itu. Jadi beda rawatib sama ini. Beda. Jadi kalau kita misalnya adan duhur, masuk kita mau 2 rakaat sholat sebelum duhur. Niatkan juga antara adan dan iqamah. Kan itu sunnah lain. Itu sunnah lain lagi. Iya. Adan belum juga tidak sebutkan sholat wudhu. Nah, ada juga namanya sholat sunnah wudhu. Ada juga yang belum sebutkan sholat, yang tidak sebutkan sholat sunnah taubat 2 rakaat. Tapi untuk taubat tidak harus kita sholat sunnah baru minta taubat. Tidak. Tapi sunnah, kalau kita bertobat, melakukan 2 rakaat sholat taubat. Melakukan 2 rakaat sholat taubat. Ini sholat-sholat sunnah yang di sini beliau sebutkan kepada kita, dan beliau sebutkan hanya garis besar dan yang paling pentingnya, dan yang serta yang berulang setiap hari. Yang berulang setiap hari dan malamnya. Alhamdulillah, dengan ini selesai. Berikutnya kita akan masuk di bab sholat jamaah. Sholat berjamaah. Insya Allah kita ambil lagi ini di pertemuan pekan depan insya Allah ta'ala. Kita dulu kalau ada pertanyaan.
Fadhal. Tapi Ustaz, mau tanya, habis sholat sunnah, habis wudhu, saya mau langsung sholat sunnah rawatib. Nah, posisi tempatnya itu harus disunahkan pindah atau tetap di posisi itu, Ustaz? Pindah atau tetap di posisi itu. Artinya kita mau lakukan sholat sunnah lagi. Tetap di tempat itu. Tidak ada dalil bahwa kita dianjurkan untuk pindah tempat. Ada faedah saya pernah dapat. Ya, dan saya catat di sini di catatan. Apakah jadi Syekh bin Baz ditanya, apakah sunnah kita pindah tempat ya ketika kita mau melakukan sholat sunnah ya di antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Jadi Syekh bin Baz ditanya begini. Iya. Idza kana yusalli wa yantafilu katsiran wa ba'da kulli taslimatin ya'ti li makan. Pertanyaannya, apabila ada orang sholat sunnah dan lebih dari satu. Setelah salam dia pindah tempat. Apakah itu memang dianjurkan? Kata Syekh bin Baz, malahu aslun. Tidak ada dalilnya. Tapi penanya bilang, hadithul Mughirah bin Syu'bah. Ada hadith Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini yang saya mau kasih tahu, memang ada hadith. Orang Pak kalau berpindah tempat itu ada dalil yang mereka pakai. Nah, ini hadithnya. Ayajizu ahadukum idza shalla ayyataqaddam aw yata'akhkhar yamna aw yamnatan aw yusratan. Apakah kalian tidak mampu apabila sholat untuk maju atau untuk mundur atau kanan atau kiri? Itu ada haditsnya. Iya. Kata beliau dhaif. Itu hadits dhaif. Jadi memang ada haditsnya orang pindah tempat. Tapi dibicarakan sanadnya. Dhaif. Karena memang Nabi SAW hanya yang sahih dari beliau berpindah langsung ke rumah. Beliau kalau berpindah ke rumah, bukan pindah tempat dalam masjid. Jadi kalau kita mau pindah ke rumah, makanya beliau berkata al-afdal ayu yusalli fi makanihi ba'dal faridah. Ketika beliau ditanya, apakah lebih utama dia sholat di tempatnya setelah sholat 5 waktu? Kata Syekh, fi makanihi. Di tempatnya saja. Di tempatnya saja. Wa illa yurawih baitahu afdal. Kalau tidak mau dia sholat di tempatnya, dia pulang ke rumahnya lebih utama. Karena Nabi selalu sholat sunnah di rumah. Kecuali kita di kantor begini, baik, kalau pulang rumah kan masalah. Lama nanti kita kembali lagi. Iya. Jadi kalau kita memang misal hari libur, lebih utama kita pulang ke rumah sholat sunnah. Iya. Karena juga Nabi katakan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tidak pernah dipakai ibadah. Tidak pernah dipakai ibadah. Jadikan juga dia tempat ibadah. Iya. Itu wallahu a'lam. Izin Ustaz, terkait sholat duha Ustaz, yang saya mau tanyakan itu, pernah saya dengar itu salah satu kajian bahwa hukum sholat duha itu kadang-kadang Ustaz. Maksudnya tidak mesti tiap hari kita sholat duha. Apakah itu memang seperti itu hukumnya atau bagaimana? Yang kedua, pernah saya dengar, hadisnya kan itu di tubuh kita ada sekitar 300-an sendi yang harus bersedekah setiap hari. Kalau kita bisa singkirkan duri di jalan itu bisa, atau kita sholat duha 2 rakaat. Nah ini Ustadz, apakah memang sholat duha itu hanya disyaratkan 2 rakaat atau ada 4 mungkin atau 8 atau bagaimana Ustadz? Ya, barakallah. Pertama masalah itu ya, sebenarnya sebagian orang kadang membaca bahwa Nabi tidak merutinkan sholat duha sehingga mereka mengatakan
sekali-sekali. Dia tidak melihat bahwa Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah. Namanya wasiat itu kan sesuatu yang ditekankan. Sama juga dengan tadi Pak, yang kita isyaratkan. Kita ini memiliki 300 persendian. Dan yakfi, kata Nabi, cukup setiap hari harus kita bersedekah. Setiap hari harus kita bersedekah untuk mensyukuri itu nikmat. Cukup akan tertutup dengan melakukan 2 rakaat duha. Ini kan menunjukkan anjuran setiap hari. Tiba-tiba ada orang bilang tidak rutin. Nah, memang dianjurkan setiap hari. Cuma Nabi tidak rutinkan. Kenapa? Supaya tidak diwajibkan. Seperti Nabi tidak rutinkan sholat berjamaah tarawih. Ketika beliau tinggalkan, beliau bilang saya khawatir diwajibkan. Bukan berarti kalau kita sekarang kan sudah putus wahyu. Sudah tidak ada lagi perubahan syariat. Tidak ada lagi kekhawatiran akan ada kewajiban atau tidak. Jadi berjalan. Kemudian terendahnya 2 rakaat. Boleh 4. Boleh 6. Boleh 8. Terpendek 2 Pak. Kita istiqomah di atas 2 lebih baik daripada kita hari ini 8 besok tidak. Dan sampai hari ini 8 besok tidak pernah lagi. Enggak. Lebih baik 2 tapi rutin. Rutin. Karena ahabbul amali ilallah dalam hadits Aisyah adalah muhawain qol. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Daripada misalnya kita Senin Kamis dah istiqomah, lebih baik 3 hari dalam sebulan. Tapi istiqomah. Seperti itu. Ada keutamaan khusus kalau 2 ada keutamaan khusus atau 4 ada keutamaan khususnya? Sama saya Ustaz ya? Sama. Kami sangat berharap dengan yang tadi Ustaz sampaikan keutamaan itu, semoga kita diharamkan neraka Ustaz untuk dengan melaksanakan sholat duhur sebelum qobliyah 2 rakaat, 4 rakaat dan setelah 4 rakaat. Tapi bagaimana kondisi saat ini Ustaz? Banyak masjid-masjid yang kami kadang tidak dapat untuk melaksanakan itu karena kondisi waktunya. Bagaimana, apakah itu kita bisa qada Ustaz atau tidak Ustaz? Baik. Pertama, kalau memang kita melihat ini masjid rata-rata begitu Pak ya. Sebenarnya bisa itu kita dapat kalau misalnya masjid tetapkan 8 menit. Dan banyak juga itu masjid dia tetapkan 8 menit. Ya itu kita bisa dengan hadir pas adzan. Kan 1-2 rakaat sholat itu bisa sebenarnya 2 menit. Kalau kita adzan ke masjid, anggaplah kita wudhu 2 menit masuk masjid, bisa kita lakukan. Sebenarnya kalau 8 ya. Nah, kalau kita bisa istiqomah awalnya itu, setelah itu qadarullah kita kadang lambat, boleh kita qada. Jadi qada itu Pak kalau kita sudah rutin. Kita sudah biasa melakukannya, kemudian qadarullah kita lambat, boleh qada. Yang masalah sekarang adalah kan qobliyah. Yang ba'diyah alhamdulillah kan tidak ada waktu yang ya ditentukan. Yang masalah adalah ketika kita qobliyah. Maka antara 2, kita dianjurkan di rumah, kalau memang jalan ke masjid akan habis waktu di rumah. Sholat ringan saja. Karena Nabi kata Aisyah, kadang Nabi itu sholat ringan sekali, seakan-akan beliau seperti tidak baca. Saking cepatnya. Iya. Jadi sholat ringan di rumah, baru kita ke masjid supaya dapat. Kan boleh kita ke masjid iqomah. Dengan iqomah baru ke masjid. Dimulaikan. Karena kalau kita boleh sholat di rumah, kemudian kalau qomat kita langsung putus, itu kan boleh kita ke sana. Walaupun lebih utama kita ke masjid sebelum iqomah. Karena ada lagi keutamaan dapat takbiratul ihram. Dapat takbiratul ihram. Kalau itu bisa kita lakukan, alhamdulillah.
Iya, untuk menjaganya. Dan itu kan yang paling berat hanya duhur, Pak. Hanya duhur. Iya, tapi kalau kita misalnya di sini, alhamdulillah kita bisa saling menasehati kan antara teman-teman bahwa bagus kita 4 saja. Kan yang duhur saja ini. Sholat lain kan 2 semuanya. Duhur saja ini. Kalau maghrib kan setelah, berarti tidak ada masalah. Isya setelah. Subuh tidak ada masalah karena sebelum, tapi 2. Yang masalah sekarang adalah sebelum duhur. Ini saja satu ini. Makanya sebenarnya Nabi SAW menganjurkan di sholat duhur itu agak kasih dingin sedikit. Artinya adzan jangan langsung komat. Kasih dingin sedikit karena adzan itu Pak baru matahari tergelincir sedikit. Kata Nabi, kasih dingin. Maksudnya biarkan dulu sedikit. Begitu. Iya kalau masjid. Iya, kalau kita sebagai pengurus masjid, ya kita ubah itu jam. Iya. 4 menit itu hanya wudhu. Kalau orang dari rumah mau wudhu ke masjid, wudhu itu. Atau wudhu di rumah sama jalan. Ya memang masjid kadang 4 menit saja. Ini masalah. Iya. Begitu. Jadi kalau yang ini kan tadi Ustadz enggak apa-apa saat iqomah kita datang nyusul. Gimana Ustadz kalau sementara 1 rakaat lagi nih misalnya. Dan sedangkan ada juga pernah kami dengar itu kalau sudah iqomah itu tidak ada lagi aktivitas, kita harus bersegera. Itu nanggung itu Ustadz gimana? Baiknya itu kami tinggalkan, berhentikan sholat sunnah itu atau kami bergegas cepat ke Berhenti. Iya, karena gitu kan memang haditsnya. Idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Jika sudah iqamat, maka tidak ada lagi sholat kecuali wajib. Jadi memang kita batalkan. Dan itu tempat yang boleh membatalkan amalan. Amalan itu kan tidak boleh dibatalkan kalau kita sudah mulai. Kalau ini dikecualikan, untuk sholat sunnah apabila qomat, batal. Dan kita sudah dianggap sholat penuh. Karena kita batalkan karena udur. Iya, jadi kita dianggap penuh itu. Tidak perlu kita qadha. Karena kita sudah dianggap melakukan ibadah penuh. Daripada kita, jangan deh tinggal sedikit. Salah-salahnya, tidak boleh tongki kalau orang sudah berdiri di sini, langsung Allah Akbar supaya dinilai. Sengaja begitu. Sengaja begitu. Iya orang sudah berapa detik mami, langsung dia masuk. Allah. Baru koma Allah Akbar Allah. Langsung batalkan. Tidak tahu begitu. Nanti orang juga jengkel juga. Apalagi orang kan, orang awam Pak. Menganggap bahwa kalau ada orang sholat tidak boleh komat. Akhirnya dia marah-marah. Padahal kan tidak apa-apa dia komat kalau ada orang sholat. Kalau imamnya sudah suruh komat. Karena yang menyuruh untuk komat itu imam. Jadi kalau imam sudah bilang komat. Komat. Walaupun ada orang sholat. Cuma orang awam kan begitu. Dia tidak tahu ilmu. Dia tidak paham. Bahwa kalau ada orang sholat sunnah, boleh kita komat. Cuman dia kira kalau ada orang sholat sunnah, tidak boleh komat. Tidak. Tidak ada hubungannya orang sholat sunnah dengan komat. Wallahualam. Bismillah, Ustadz, pertanyaan yang berikutnya Ustadz. Terkait dengan ketika kita datang pada saat khotib sudah di mimbar Ustadz. Sudah mulai ini, berkhutbah. Apa yang mesti kita lakukan Ustadz? Kita sholat sunnah dulu atau langsung duduk untuk mendengarkan sini? Gimana Ustadz? Dalam masalah ini para ulama ada 2 pembicaraan. Karena ada 2 pandangan. Itu pandangan pertama. Mendengarkan khutbah. Sementara melakukan sholat tahiyat masjid sunnah. Maka dari situlah mereka mengatakan bahwa tidak boleh kita melakukan yang sunnah terus kita melanggar kewajiban. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, mereka melihat apa yang dikatakan Nabi. Dan jika melihat dari perbuatan sahabat,
masuk masjid 2 rakaat. Dari sini berarti tidak apa-apa kita sholat walaupun khotib khutbah. Ditambah lagi dengan perbuatannya Umar. Ada Umar, ada Utsman datang masuk masjid. Langsung duduk. Mendengarkan Umar khutbah. Kamu tidak sholat 2 rakaat. Dia tanya. Dia suruh berdiri. Kan khotib. Kan khotib boleh berbicara saat berkhutbah. Jadi kalau ada anak-anak ribut, bukan jamaah yang tegur. Khotib. Karena khotib boleh berbicara. Bukan jamaah. Kalau jamaah kan tidak boleh. Jadi khotib. Jadi Umar bilang begitu. Akhirnya dia suruh. Dari situlah mereka bilang dimaafkan kalau tahiyat masjid. Masing-masing dari 2 pendapat ini memang punya sisi kekuatan. Punya sisi kekuatan dari pandangan. Apalagi yang berpendapat bahwa tahiyat masjid itu wajib. Karena memang para ulama itu berselisih pendapat. Tentang tahiyat masjid. Ada yang mengatakan bahkan wajib. Walaupun yang benarnya adalah sunnah pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas ulama, tahiyat masjid adalah sunnah. Karena begitu, tidak berdosa kalau kita langsung duduk. Tapi kalau kita 2 rakaat lebih bagus. Ustaz, berhubungan juga dengan pertanyaan yang di YouTube. Bolehkah menggabungkan sholat ba'diyah Isya dengan sholat witir? Dan bagaimana tata caranya, Ustaz? Boleh. Dengan pelaksanaan witirnya niat 3 rakaat, tapi pelaksanaannya 2-1. Dan witir itu kan Pak boleh 2-1. Kalau kita 3, berarti boleh dilaksanakan 2 dulu, salam. Di 2 rakaat pertama ini niatnya 2. Ba'diyah Isya dan witir. Kemudian bangkit lagi 2 rakaat ketiga, setelah salam. Bangkit 2 rakaat ketiga, niat murni witir. Itu pelaksanaan. Soal witir itu kan boleh langsung 3, boleh 1, boleh langsung 3, boleh langsung 5, boleh langsung 7, boleh langsung 9. Yang penting ganjil. Tergantung kita berpendapat kunut atau tidak. Karena yang diikuti imam dalam sholat kita sebagai makmum itu perkara yang rukun dan yang wajib. Bukan perkara yang sunnah. Itu yang harus kita pahami dulu. Iya. Jadi yang wajib misalnya bertakbir. Kita bertakbir. Tapi imam angkat tangan atau tidak? Tidak wajib kita ikut angkat tangannya imam. Misalnya imam angkat sedaun telinga kita juga angkat. Kan begitu jadinya nanti kalau kita berpendapat wajib ikut imam. Enggak. Kalau kita enggak tahu ini kaidahnya. Jadi yang wajib kita ikuti imam adalah yang wajib dilaksanakan. Adapun yang sunnah, boleh kita selisihi imam. Misalnya imam duduk iftirash atau duduk tawarruk. Kita duduk iftirash, enggak masalah. Karena cara duduk itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Sama dengan kunut. Bagi yang berpendapat ada kunut di sholat subuh, dia berpendapat sunnah, bukan wajib. Bagi orang yang berpendapat orang yang berpendapat adanya kunut subuh, sunnah dia itu pendapatnya. Bukan wajib. Sehingga kalau kita tidak ikut karena kita tidak berpendapat, kita tidak dianggap menyelisihi. Jadi jangan sampai kita salah paham. Banyak orang kan salah paham bilang, oh harus ikut imam. Nah, dalam hal apa dulu? Kan Nabi sudah gariskan, Mbak. Apa yang wajib kita ikuti imam? Nabi sudah gariskan. Kalau imam takbir, takbir. Ruku, bangkit, sujud, bangkit, sujud lagi, bangkit lagi. Kalau imam baca waladhdallin, amin. Itu kan hal-hal yang diperintahkan. Hal yang rukun atau wajib. Adapun hal yang sunnah, dah. Boleh. Satu lagi Ustaz. Nah ini Ustaz, berarti bukan depan. Oke, Ustaz, apa terkait dengan sholat apa ya?
saat safar, Ustaz. Nah, pada saat kita berniat untuk mengakhirkan ininya apa, sholat kosornya, jamak dan kosornya. Nah, tapi pada saat kita sampai di lokasi itu belum azan sholat isya misalkan. Nah, ini apa yang mesti kita lakukan, Ustaz? Kita tetap mengikuti niat yang awal itu atau kita mengikuti yang di mukim? Masalah nanti kalau kita ikut mukim, kan dia akan sholat isya, kita maghrib. Jangan, akhirkan seperti yang kita niatkan dari awal. Nggak usah ikut jamaah yang mukim. Iya, sholat kita saja yang musafir. Daripada kita ikut mukim, masalah. Nanti kita akan beda gerakan. Nah, inilah nanti tidak ikut imam dalam hal yang wajib. Jadinya kan, dia bangkit, kita tidak bangkit. Di rakaat keempat. Nah, itu kan nanti akan masuk dalam kesalahan itu. Sendiri saja kalau kita sendiri, 3-2. Katanya Ustaz, kalau mau sholat tahajud itu apa wajib tidur dulu Ustaz atau bisa sebenarnya di awal sebelum tidur? Penamaannya, Pak. Kalau kita namakan sholat tahajud, harus tidur dulu. Karena sholat tahajud itu kita bangun dari tempat tidur. Dan kalau kita sholat sebelum tidur, sholat malam namanya. Tapi sholat tahajud itu sholat malam juga. Sama jadi semua. Cuman kalau kita lakukan setelah bangun tidur, tahajud. Sama dengan witir. Jadi witir itu pas sholat malam. Jangan kita anggap sholat witir itu bukan sholat malam. Sholat witir itu sholat malam. Tapi karena pelaksanaannya ganjil, namanya witir. Seperti ini. Benar Ustaz, yang penting sudah tidur. Iya, yang penting sudah kita, bukan baring-baring, atau tidur betulan. Iya. Jadi maksudnya kita tidur ini setelah isya. Jam 10 kita terbangun, kemudian kita sholat. Tahajud namanya itu. Terus ini Ustaz, tadi bulan Tarwih. Itu pengganti sholat tahajud atau sebenarnya setelah sholat tarwih kita bangun lagi sebentar bisa lanjut sholat tahajud lagi? Sholatul laili matna-matna. Sholat malam itu 2-2. Jadi kalau kita sudah sholat tarawih di awal malam dan kita sudah sampai witir, nanti tinggal 2-2. Iya. Bismillah, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari istri saya, Ustaz. Saya sebut istri ini karena berarti protes. Gimana, Ustaz? Untuk sholat istikharah itu ada waktu tertentu karena kan ada larangan sholat di waktu ba'da asar. Sholat istikharah itu adalah sholat mutlak. Kita tahu sholat mutlak yang tidak diikat dengan waktu. Itu pada dasarnya. Ketika itu sholat yang tidak diikat dengan waktu, maka hanya terlarang di waktu terlarang. Kan Nabi cuma bilang, apabila salah seorang dari kalian meniatkan suatu perkara, sholatlah 2 rakaat. Ini kan perintah mutlak. Kapan saja kita mau niat melakukan sebuah perkara, lakukan 2 rakaat. Nah, para ulama mengatakan kecuali di waktu terlarang untuk sholat. Saat matahari masih di atas kepala sekali. Atau setelah asar. Atau setelah subuh sampai matahari naik. Itu yang waktu terlarang. Itu yang disebut. Karena ini bukan sholat yang memiliki sebab, Pak. Kalau sholatnya memiliki sebab, boleh walaupun waktu terlarang. Tahiyat masjid. Jadi kan sholat sunnah itu 2, Pak. Ada sholat memiliki sebab, ada sholat mutlak. Tanpa sebab. Seperti itu. Ini Ustaz pertanyaannya, kebiasaan orang-orang itu kalau ke kuburan bawa air untuk disiram katanya dan berdoa. Apakah ini disyariatkan? Dan bagaimana hukum seorang perempuan
yang menziarahi kubur dengan waktu tertentu, Ustaz. Kayak mau kalau menjelang masuk Ramadan atau semisalnya. Baik, pertama masalah ziarah kubur bagi perempuan boleh, tapi tidak boleh sering. Karena Nabi melarang perempuan sering ziarah kubur. Untuk perempuan boleh ziarah kubur karena pernah Aisyah ikuti Nabi sampai ke kuburan, Nabi tidak larang. Artinya boleh waktu Nabi ziarah kubur. Bahkan Aisyah bertanya kepada Nabi, apa yang saya baca kalau saya ziarah kubur? Ini kan Aisyah yang bertanya, menunjukkan ziarah kubur itu boleh. Tapi tidak boleh perempuan sering ziarah kubur. Terus ziarah kubur itu tidak ditentukan waktunya. Karena tujuan daripada ziarah kubur adalah mengingat mati. Kita pergi ke kuburan ibu kita, bapak kita, saudara kita, supaya ingat bahwa kita juga akan ikut. Sehingga tidak diikat dengan waktu. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Dulu saya larang kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Itu mengingatkan kalian terhadap kematian. Jadi kalau kita lalai-lalai lagi, kita berhayal panjang, berangan-angan panjang, akan hidup lama, ziarah kubur. Itu tujuannya. Sehingga tidak diikat dengan waktu. Terus tidak ada ritual khusus kita bawa air, kita berdoa di sana. Tidak. Karena kita mendoakan penghuni kubur, itu tidak harus dikubur. Kapan saja. Dan sampai kita ziarah kubur baru berdoa untuk orang tua. Tidak. Doakan orang tua tak. Kapan saja. Di mana saja. Iya. Karena tidak diikat dengan waktu tertentu. Apalagi bawa air. Bawa air tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Karena untuk apa bawa air? Kasih minum penghuni kubur. Dan begitu. Iya. Nah, kalau siram tanahnya haus ya. Iya. Tidak ada syariatnya menyiram kubur dengan air. Ya bolehlah kita ke kubur bersihkan rumput di sekitar. Kalau tandanya sudah hilang boleh kita kasih tanda supaya kita tahu itu adalah kuburan keluar. Tapi untuk tanda tidak boleh ditulis. Iya, pakai batu, enggak bisa. Iya, jadi kubur yang di atas kubur itu enggak boleh ditulisi, enggak boleh dicat. Dilarang. Enggak. Dilarang mengkapurinya. Iya, maksudnya kita bawalah batu yang bisa kita kenal. Kalau itu adalah kubur. Memang kalau itu masalah, enggak masalah. Itu namanya hajat, no? Kebutuhan. Iya, tapi kalau di pagar saja semua kuburan, lebih bagus. Maksudnya pagar umum, orang, iya satu kuburan, kan enggak apa-apa. Iya, jadi enggak apa-apa itu kita pagari kubur semuanya keliling. Misalnya ini wilayah kubur, kita pagar. Iya, itu namanya hajat, Pak. Karena kebutuhan. Kita cukupkan? Alhamdulillah. Kalau dilepas ini biar sampai asar ini ya. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.